kali ini kita mau bahas ini, prosesor Alpine PXE 640E-EL. Begitu mendengar harganya hanya 3,5 jutaan, itu jadi langsung jatuh cinta. Here Northeast Ohio, Vokal. back in 1803. Ini gokil ya. Cukup prosesor 6 channel sudah merubah nuansa panggungnya menjadi lebih hidup. Hai Sobat Imaging, kalian sedang menonton channel YouTube Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Di video kali ini kita mau membahas produk prosesor yang lagi laris banget di tempat kita, yaitu merek dari Alpine. Nah, untuk ngomongin prosesor Alpine ini banyak banget tipenya, dari yang paling bawah sampai yang paling mahal di kelas Alpine. Nah, kali ini kita mau bahas ini, salah satunya prosesor Alpine PXE 640E-EL. Saat ini prosesor ini paling diminati pelanggan kita, terutama yang minim budget. Karena alasannya katanya, saya suka dengan produk Alpine. Zaman dulu kepengen beli Alpine prosesor, katanya belum kebeli. Sekarang begitu mendengar harganya hanya 3,5 jutaan, itu jadi langsung jatuh cinta. Wow. Apalagi kemarin setelah ditambah acara Alpine Day, itu benar-benar amazing banget. Nah, salah satunya yang sedang kita pasang ini adalah ada rangkaiannya dengan acara Alpine Day, di mana acaranya kemarin tanggal 26 bulan April. Kebetulan program dari Alpine Day ini untuk pembelian produk masih berlaku diskonnya, yaitu sampai hari Sabtu minggu ini. Nah, hanya perbedaannya kalau yang beli produknya saja seperti pelanggan kita ini tidak mendapatkan benefit plus. Karena kemarin waktu di acara itu banyak banget bonus-bonusnya. Nah, secara spek, prosesor ini memiliki 6 channel DSP dan memiliki 4 power amplifier. Jadi, cara kerjanya selalu saya pasangkan dengan cara by ampli. Channel 1 dan 2 untuk tweeter depan, channel 3 dan 4 untuk mid bass depan. Nah, channel 5 dan 6 itu berbentuk LAN out atau RCA output masuk ke active subwoofer. Pemasangan kali ini mobilnya adalah Honda Freed yang sedang dikerjakan di tim Imaging atau Cas Audio lantai 6. Ada beberapa penambahan, yaitu speakernya adalah seri SPJ dari Alpine juga. Nah, untuk subwoofernya itu menggunakan soundtime lagi. Jadi kali ini adalah underseat subwoofer. Ini ada 3 komponen yang sedang dirakit di mobil tersebut, dan untuk head unitnya sudah ada di dalam mobilnya. Jadi kita mau ajak ke bagian pengerjaan untuk melihat proses pemasangannya. Kita baru saja melihat proses pemasangan. Tadi sudah saya jelaskan pemasangannya dengan cara by am. Tentunya ada tujuan, yaitu agar membuat kesan panggung lebih baik, seperti benar-benar ada di atas dashboard mobil, serta bisa diatur letak posisi masing-masing instrumen. Nah, ini yang selalu kita sampaikan, pasang prosesor yang maksimal, hindari yang namanya PNP atau plug and play. Karena kalau dipasang murni PNP, tweeter dan mid bass itu akan menjadi satu. Dia paralel. Biasanya hanya ada komponen untuk cutting pada tweeter. Dengan pemasangan itu sudah pasti delay-nya akhirnya bergabung. Sedangkan jarak duduk kita terhadap tweeter dan juga terhadap mid bass-nya jaraknya sudah berbeda. Jadi lagi-lagi saya tidak menyarankan untuk
pemasangan cara PNP. Nah, untuk pemasangan tadi sudah hampir selesai ya. Jadi tahap berikutnya nanti saya lakukan tuning. Kalau memungkinkan nanti akan dikasih lihat beberapa proses pengerjaannya. Setelah selesai kita ajak untuk mendengarkan hasil suaranya. Setelah kelar pemasangan, selanjutnya kita mau kasih dengar hasil suaranya seperti apa. Bahwa di dalam mobil ini beberapa komponen sudah dijelaskan. Nah, untuk cara tuning seperti biasa kita gunakan alat ini, mikrofon, lalu ada iPad, softwarenya udah sering kita ceritakan yaitu RTA tuh, tapi digital ya, bukan yang zaman dulu. Dan sekarang lebih banyak alat canggih katanya, yang saya sendiri belum mencoba seakurat apa. Bahkan katanya settingnya itu otomatis. Tapi dari zaman dulu pakai setting otomatis juga ujung-ujungnya dicolek lagi manual. Nah, langsung nih ke pembahasan. Untuk head unit ini sudah terpasang seperti ini. Kebetulan orangnya bawa sendiri. Memang kita menerima jasanya juga. Lalu untuk speaker sudah dipasang juga. Cara simple. Orangnya datang pokoknya sehari selesai. Bahkan ini enggak sampai 1 hari. Nah, untuk subwoofernya sudah dipasang juga di bawah bangku sebelah kiri dan prosesornya di bawah bangku sebelah kanan. Untuk prosesor ini memiliki kelebihan terutama di bagian watt. Jadi kalau ditulisnya misalkan dulu 25 terus sekarang ada yang 35, itu kalau diadu dengan spek prosesor lain yang kategorinya brand dari China ditulis 60, itu masih bertenaga yang Alpine. Nah, ini hebatnya branded. Jadi pabrik itu menulisnya itu watt murni, bukan PMPO-nya. Nah, itu soal prosesor yang akhirnya kalau produk branded itu sekarang jadi diburu para pencintanya ya. Nah, untuk dapetin hasil yang maksimal agar panggungnya naik, lalu tersusun dengan letak suara kanan kiri, kalau perlu sampai layer, itu rumit. Tetapi saya ceritakan secara globalnya di dalam sistem ini adalah panggungnya harus di atas dashboard. Vokalnya ada di tengah, lalu musiknya ada di sekitaran kanan dan kiri. Kalau bisa layernya dapat, musiknya di belakang. Tapi dengan sistem simple begini, jangan muluk-muluk. Yang penting overall didengarnya itu indah di atas dashboard, treble-nya asik, bass-nya empuk, vokalnya ideal. Karena yang kita cari adalah treble, mid, bass itu harus tercukupi semuanya. Nah, pengetesan pertama kita langsung mau lakukan yaitu ujian. Seperti biasa ya, habis tuning ada ujiannya. Track 5-nya sudah baik atau belum nih, kita dengerin. Far, center, mid, center, far, mid. Suara tadi ada 5 posisi. Kita mau kasih video ilustrasi dulu biar kalian nggak bertanya-tanya. Ini yang dimaksud tadi saya tunjuk-tunjuk apa nih? Lihat ini dulu. Far, center, mid, center, far, mid. Video tadi far center mid itu yang ada kedip-kedip warna hijau. Itu sumber suaranya dibagi 5. Nah, tetapi dengan sistem ini yang twitternya di bawah, tidak mungkin ketinggian panggungnya setara dengan telinga atau pandangan mata. Harusnya di sini. Tapi paling tidak sudah di dashboard naik sedikit. Nah, kalau twitternya naik, otomatis kesan panggungnya biasanya terasa lebih tinggi. Walaupun beberapa trik biasanya ada plus minus ya. Kalau twitternya terlalu jauh dengan mid bass itu juga bikin ngeblendnya itu biasanya agak sulit. Ada plus minusnya. Nah, sekarang ujiannya sudah tercukupi dengan baik. Ujian kedua adalah instrumen yang ada suara kenong, suara angklung, ada simbal, ada bassnya juga. Nah, kiri, kanan, tengah. 13, kiri, kanan, tengah. Nah, ini dia. Ini ujian berikut itu suara kenong, ada simbal, ada suara drum, itu pada posisinya. Tetapi
kenongnya itu pindah-pindah, kiri, kanan, tengah. Angklungnya juga sama, kiri, kanan, tengah. Nah, ini artinya dari beberapa frekuensi yang dibunyikan tidak ada yang narik di bawah. Ini yang perlu diketahui buat para penghobi yang terutama belum paham. Kadang kita mendengarkan musik, suaranya kayak di lantai semua. Bahkan ada yang salah begini, ganti speaker, gak mau beli split, digantinya koaksial. Nah, itu lebih repot lagi. Padahal sudah ada rumahnya biasanya. Karena nggak paham, oh enggak, kata teman saya disuruhnya beli merek yang ini, yang tipe ini. Wah, ini kata temennya, jadi temennya belum tentu paham. Oke, itu adalah sebuah informasi biar tidak salah jalan, salah beli produk. Langsung kita ke tonal yang lain ya. Seas a call for census. The boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road. Vokalnya tegas banget ya. Di sini diem, musiknya ada di belakangnya. Kita lagu berikutnya. Here in Northeast Ohio, Vokal. back in 1803, James and Danny found the ore that was lying in Yellow Creek. Ini gokil ya. Cukup prosesor 6 channel sudah merubah nuansa panggungnya menjadi lebih hidup. Saya nggak ngomong muluk-muluk detailnya seperti apa, tapi overallnya itu sudah benar-benar dinikmati, enak banget. Kita kasih lagu yang lain lagi, lagu andalan ya. Musiknya asik ya, lengkap. Tuh, alunan serulingnya itu. Hai sobat imaging, Nikito ya kopi, kias audio villa blimbing, jembangan punggelan. Banjarnegara, yuk kita kepoin, kita nongkrong, bikin lo santai, asik. Nikmati kopi Nah, imaging, deng. melek meripat, semangat uripe, yeah, yeah, yeah. Ajak pacarmu, ajak sobatmu, atau kendaanmu, yo. Bikin lo happy, bikin lo santai, yo. Tambahin volume. Imaging melek mripate, semangat uripe, yo 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 yo. Jelas banget ya. Gitar efeknya. Masuk lagi. Sobat imaging, Nikito ya kopi, kias ayo villa blimbing, jembangan punggelan, Banjarnegara, yuk kita kepoin, kita nongkrong, bikin lo santai. nikmati Kopi imaging, melek beripat, semangat uripe, Nah, jadi kalau seruput kopine melek mripate semangat uripe, yaitu kopi imaging. Adanya di mana? Di Banjarnegara. Keren ya. Ini lagu ini saya ciptakan menceritakan soal imaging group. Ada Nikito ya Coffee, Niki Carwos, Cas Audio Jakarta, Cas Audio Jateng nantinya, dan ada Nikit, ada Niki Fishing. Wow, ada Niki Spot karena ada lapangan olahraganya juga. Jadi menceritakan seputaran itu. Kalau yang penasaran ya harus kemana Mas? Banjarnegara. Kirain ngantuk tadi. Oke ya, ini tentang audio ini sudah saya testing, walaupun nggak di
geber-geber, kita lebih menjelaskan apa sih yang kita butuhkan audio harian standar di dalam mobil. Jadi bukan sekedar alirannya dukces, treble-nya kenceng, bassnya gede, bukan. Tetapi pakemnya dulu, pakem letak suara, ideal suara tonalnya seperti apa. Kalau itu sudah didapatkan, begitu pemiliknya mobil minta, saya lebih suka bassnya naik dong. Nah, itu gampang, tinggal boost lagi bagian subwoofer atau kelompok bass. Untuk tweeter juga sama, tinggal dinaikkan bagian tweeternya. Jadi pertama adalah pakem tuningnya dulu, bahwa kita harus pastikan si tweeter ini mampunya bekerja di berapa kilohertz, kita kunci. Slope-nya di berapa, kita kunci. Nah, mid bass-nya juga sama, untuk subwoofer-nya juga sama. Sehingga setelah dilakukan cutting frekuensi dan TA segala macam, EQ. Nah, baru di EQ. Nanti kembali lagi cek ulang TA-nya melintir apa enggak. Slope-nya sudah sesuai atau belum. Jadi lagi-lagi pesan dari kita adalah pasanglah audio, jangan melakukan sistem PNP murni. Jadi walaupun kabelnya PNP, jalurnya harus dirubah. Tweeter sendiri, mid bass sendiri, tujuannya agar bisa di delay dengan maksimal, dilakukan cutting frekuensi dengan maksimal. Ya, pesan aja, semoga buat kalian yang belum memasang agar paham soal ini, karena banyak banget pelanggan yang mampir ke kita juga pasang PNP murni dan mengeluhnya pasti suaranya belum naik ke atas dashboard. Jadi selalu kita rubah dan dikenakan jasa tuningnya juga. Nah, untuk pilihan speaker kalian harus hati-hati karena biasanya paling fatal. Kalau salah pilih karakter suara speaker, nanti tidak akan cocok dengan genre musik yang diinginkan. Jadi waspada dan waspadalah, kata Bang Napi. Oke, terima kasih buat kalian yang selalu support channel kita. Jangan bosan, dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, tekan tombol lonceng agar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cas Audio Amazing.